Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma. Saya di sini akan mempresentasikan konsep ilmu fikih dan sejarah perkembangannya. Konsep ilmu fikih dan sejarah perkembangannya. Pengertian. Ilmu fikih adalah semua hukum yang terbentuk amaliyah untuk diamalkan oleh setiap mukallaf, yaitu orang yang sudah dibebani atau diberi tanggung jawab melaksanakan ajaran syariah Islam dengan tanda-tanda seperti balik, berakal, sadar, dan sudah masuk Islam. Kata fikih terambil dari bahasa Arab, yakni fikhun, yang secara bahasa terambil dari kata fakia yafkahu fikhan, yang berarti pemahaman yang mendalam. Sedangkan pengertian fikih secara istilah terminologi, fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syara praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Hukum-hukum fikih. 1. Wajib. Jika dilakukan mendapat pahala, dan jika ditinggalkan mendapat dosa, contohnya sholat. 2. Haram. Jika dilakukan mendapat dosa, dan jika ditinggalkan mendapat pahala, contohnya meminum minuman keras dan memakan daging babi. 3. Sunnah. Jika dilakukan mendapat pahala, dan jika ditinggalkan tidak berdosa dan tidak mendapat pahala, contohnya sholat tahajud dan zikir. 4. Makruh. Jika dilakukan tidak berdosa dan tidak mendapat pahala, dan jika ditinggalkan mendapat pahala, contohnya gibah. 5. Mubah. Jika dilakukan tidak berdosa dan tidak mendapat pahala, dan jika ditinggalkan juga tidak berdosa dan tidak mendapat pahala, contohnya makan dan minum. Ruang lingkup ilmu fikih. 1. Ibadah. Hubungan manusia dengan Tuhannya, contohnya sholat. 2. Muamalah. Hubungan manusia dengan manusia lainnya, contohnya jual beli. 3. Jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf, yaitu orang yang dapat dibebani kewajiban. 4. Hudud, yaitu larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diperintahkan kepada manusia untuk memeliharanya dan tidak mendekatinya. Periode sesi. Perkembangan ilmu fikih Islam atau Tarik al-Tashri terbagi menjadi 4 periode, yaitu sebagai berikut. Penjelasan. Periode Nabi Muhammad SAW. Pada periode ini, fikih masih dipahami sebagai segala yang dikandung Al-Quran dan hadis. Hal itu mencakup persoalan akidah, ibadah, muamalah, dan adab. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menerang fikih pada masa Rasulullah mengandung ilmu yang menuju jalan akhirat dan terbagi menjadi 2 periode, yaitu periode Mekah dan Madinah. Periode sahabat Nabi. Periode 4 khalifah utama sampai pertengahan abad pertama Hijriyah. Saat Rasul masih hidup, para sahabat belum berpikir secara serius mengenai permasalahan hukum, karena semua hal dirujuk pada diri Rasulullah. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, baru para sahabat berani berijtihad dalam memecahkan permasalahan-permasalahan baru yang muncul. Setiap menghadapi masalah yang pertama dilakukan adalah mencari jawaban dari Al-Quran. Jika mereka tak mendapat di Al-Quran, mereka meneliti hadis-hadis Nabi Muhammad.
Langkah selanjutnya, mereka berijtihad dengan bersandar pada prinsip-prinsip yang ditinggalkan Rasul. Periode Tadwin. Pada masa ini lahir para tokoh dalam istinbat dan perundang-undangan Islam. Masa ini disebut masa keemasan Islam yang ditandai dengan berkembangnya ilmu pengetahuan yang pengaruhnya dapat dirasakan hingga sekarang. Pada masa ini muncul pula mazhab-mazhab fikih yang banyak mempengaruhi perkembangan hukum Islam, diantaranya perkembangan ilmu fikih pada Imam Abu Hanifah. Beliau adalah Nu'man bin Sabit bin Juta bin Mahan At-Tamyi, lebih dikenal dengan nama Abu Hanifah, seorang mujtahid dan pendiri mazhab Hanafi. Perkembangan ilmu fikih pada masa Imam Malik. Beliau adalah Malik bin Anas bin Malik Amr al-Humsyari al-Asbani al-Madani. Beliau terkenal dengan kecerdasan yang luar biasa. Beliau memiliki sebuah karya yang sangat terkenal, yakni Kitab Al-Muwatta. Kitab yang memuat kompilasi hadis dan ucapan para sahabat. Beliau juga salah satu mujtahid mutlak pendiri mazhab Maliki yang dalam perkembangannya banyak digunakan di daerah Madinah dan sebagian Mekah. Perkembangan ilmu fikih pada masa Imam Syafi'i. Beliau adalah Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Muttalibi Al-Quraisy, seorang mufti besar Sunni Islam dan pendiri mazhab Syafi'i. Beliau masih tergolong kerabat Nabi melalui jalur kakeknya yang bernama Al-Muttalib, yakni saudara dari Hashim yang merupakan kakek Rasulullah SAW. Perkembangan ilmu fikih masa Imam Ahmad bin Hambal. Oleh beberapa ulama, ia dinilai mengikuti jejak Imam Abu Hanifah yang membuka majelis pada masa usia serupa, dan dianggap baru memberanikan diri membuka majelis wafatnya Imam Syafi'i sebagai bentuk takzim. Dari majelis ini pula Ahmad bin Hambal mulai merumuskan dasar-dasar mazhabnya, mengeluarkan fatwa, dan membimbing murid-muridnya. Beliau adalah seorang pendiri mazhab Hambali. Periode taklid. Sebab-sebab taklid pada perkembangan ilmu fikih. Secara umum, sikap taklid disebabkan oleh keterbelengguan akal pikiran sebagai akibat hilangnya kebebasan berpikir. Sikap taklid disebabkan pula oleh adanya para ulama saat itu yang kehilangan kepercayaan diri untuk berijtihad secara mandiri. Mereka menganggap para pendiri mazhab lebih cerdas ketimbang dirinya. Sikap taklid juga disebabkan oleh banyaknya kitab fikih dan perkembangannya. Sikap berlebihan dalam melakukan kitab-kitab fikih juga disebabkan oleh hilangnya kecerdasan individu dan merajalelanya hidup materialistik, urut mempertajam munculnya sikap taklid. B. Aktivitas ulama di masa taklid. Masa taklid disebut juga masa para fuqaha mempropagandakan mazhab dan aliran mereka masing-masing. Mereka menulis kitab-kitab yang menjelaskan keistimewaan imam mereka masing-masing dan memberi fatwa pula bahwa orang yang bertaklid muqallid tidak boleh menggabungkan mazhab satu dengan mazhab lainnya. Pada masa ini, kitab-kitab para ulama mazhab dapat dikategorikan kepada 3 kelompok, yaitu matan, syarh, dan hasyiyah. Matan adalah kumpulan masalah-masalah pokok yang disusun dengan bahasa yang sederhana dan mudah. Syarh merupakan komentar dari kitab matan agar lebih terperinci. Sedangkan hasyiyah adalah komentar dari syarh yang dirasa masih perlu dijabarkan atau diperinci kembali. Sekian
kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.